بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري. Dari Khawla al-Ansariyah radhiyallahu anha, seorang sahabat yang mulia, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara tidak benar, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah akhlak yang selanjutnya, yang ketujuh kalau tidak salah ini. Yang kedelapan ya. Ya, yang kedelapan, akhlak ini yang kita bahas pada hari ini, menyalahgunakan harta. Menyalahgunakan harta. Ulama hadis merincikan. Yang paling sederhana menyalahgunakan harta adalah meletakkan bukan pada tempatnya. Misal, walaupun harta kita, gaji, hasil bisnis, tapi dia letakkan bukan pada tempatnya, seperti dia letakkan pada hal maksiat misalnya. Ini masuk dalam ancaman ini. Dan yang paling tinggi adalah menyalahgunakan harta yang diamanahkan orang lain kepadanya, yang itu juga hartanya Allah sebenarnya. Kita semua ini miliknya Allah. Maka ini puncaknya. Dia menyalahgunakan harta dia sendiri yang paling sederhana, dan yang paling puncak adalah menyalahgunakan harta orang lain yang diamanahkan kepada dia. Ini semua totalitasnya semua adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di sini teman-teman sekalian dimaksud tadi, yang paling sederhana menyalahgunakan hartanya adalah meletakkan bukan pada tempatnya. Sama tadi juga dengan harta orang lain, tetapi misal ada orang menganggap ini kan uang saya, terserah saya. Misal dibakar sama dia. Misal. Dan ada orang iseng, uangnya diambil, dirobek sama dia. Padahal itu punya nilai. Kenapa kau lakukan? Uang saya. Terserah saya. Ini enggak boleh. Bukan uang dia tuh, dia, uang itu, oksigen yang dia hirup, cahaya yang ditangkap oleh matanya, semua miliknya Allah. Allah amanahkan di dia. Enggak boleh dia lakukan itu. Ya. Jadi bukan berarti milik dia pribadi kemudian dianggap itu adalah semua punya dia, enggak. Begitu pula dengan menyalahgunakan harta orang lain dengan meletakkan bukan pada tempatnya. Dia pakai untuk kebutuhan pribadi misalnya, ya. Ada orang diamanahkan misalnya untuk bangun masjid, lalu dia bangun rumahnya. Ada orang begitu tuh, ya. Ada pernah saya temukan ada seorang donatur dari Saudi, dia nyumbang masjid. Melalui saya dia datang, kemudian dia cerita, saya pernah nyumbang masjid. Tapi ternyata berbulan-bulan enggak selesai-selesai, bertahun-tahun enggak selesai-selesai. Saya cuma tahu transfer, diminta uang lebih dari permintaan yang awal. Lama-lama saya datang sendiri, saya lihat ternyata masjid memang belum selesai, tapi rumah orang itu mewah di sebelah masjid. Jadi duluan rumahnya. Ini pemahaman yang salah ini, bagaimana caranya? Menyalahgunakan semua itu, ini enggak boleh.